Bapak semuanya, alhamdulillah kita semuanya bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan seperti ini dengan mode virtual daring, ya walaupun tidak langsung bisa ketemu, tapi alhamdulillah kita bisa berkenalan, gitu kan? Kita nyantai saja. Kita kan ngomong-ngomong aja di sini kan. Cuman ngomong-ngomong saja, kita berkenalan dan mungkin nanti saya ingin mengetahui apa sih kemarin kendala yang dilakukan dan yang sudah dilakukan itu saja. Dan mungkin ada hal-hal yang harus kita bicarakan, solusi atau kalau ada permasalahan. Oleh karena itu ya nggak usah anu lah, tegang-tegang, nyantai aja. Ngomong-ngomong biasa aja. Ngomong aja. Di sini saya tadi kan mengikuti 3 kelas, akhirnya nggak bisa fokus. 10 menit di sini, 10 menit di sini, bingung saya. Keluar masuk, akhirnya yang terakhir itu nggak bisa masuk sudah. Karena mungkin zoomnya gini, ini orang nggak keluar masuk. Yang terakhir yang nggak bisa masuk. Husnuzon aja lah, bapak, ibu-ibu semuanya sudah profesional semuanya, gitu. Sudah bisa membawa murid-muridnya, siswa-siswanya, siswi-siswinya ya, karena ibu-ibu TK. Sebenarnya enak luring Bu. Jadi kalau LPD penguatan kepala sekolah TK itu kalau luring itu, wah enaknya gimana? TK kan itu identik dengan nyanyi. Biasanya itu pengajar itu nyanyi kan terus. Sak obahe ku nyanyi. Karena pengalaman saya dulu pernah. Sak obahe ku dinyanyikan. Jadi apa ya, fresh gitu. Tapi kalau di virtual gini kan paling secukupnya aja kan seperti itu. Jadi ya memang keadaan sekarang mengharuskan harus lewat virtual. Ya, Bu Fatim, halo. Ya. Kita mulai saja acaranya, Bu ya. Biar saya buka dulu, nanti kita diskusi bareng-bareng. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Khotimah Suryani selaku supervisor di LPD Unisla dalam kegiatan penguatan. Yang kami hormati ibu-ibu, ibu-ibu semua ini, pengajar, Bu Eli, Bu Novi, Bu Binar. Yang kami hormati tim operator dan admin, Bu Yanti, dan juga ada Pak Agus, Pak Ulul, dan Bu Siska. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita bisa berkumpul dalam virtual meeting kali ini dalam keadaan sehat walafiat setelah kegiatan OJT 1. Salatullah wa salamullah semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat acara kita pada siang hari ini, langsung saja. Yang pertama ini nanti kita diskusi antara Ibu Supervisor dengan pengajar dan bisa nanti langsung disambung dengan admin serta operator. Kepada Ibu Khotim selaku supervisor, waktu kami persilahkan. Monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Habibullah sebagai Ketua LPD, Bapak Ulul Albab, Ibu Siska, Ibu Novita, Pak Agus, Bu Binar, Bu Eli. Alhamdulillah kita semua hari ini bisa bertemu dan berkumpul, bisa menjalin silaturahmi lewat virtual ini.
ini ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadikan berkah. Bapak Ibu semua yang kami hormati, kita semua telah melaksanakan amanat ya. Jadi penguatan kepala sekolah yang sekarang LWD-nya adalah UNSA. Ini adalah amanat negara ya. Jadi para kepala sekolah diharuskan untuk menjadi kepala sekolah yang representatif, yang betul-betul mengetahui keilmuan mereka, bagaimana menjadi kepala sekolah, seharusnya bagaimana. Kita berusaha untuk melaksanakan tugas ini dengan sebaik. Kebetulan ini saya sebagai supervisor, saya Khotimah Suryani, ya. Saya dari Unisda Lamongan, Unisda yang tahu kan, sebelah tetangga. Asli saya itu dari Unisda ke utara ada 7 kilo. Di tepatnya di Desa Simo. Jadi saya di Simo. Di Matul Anwar. Nggih. Monggo jenengan saged pinara nek pas lewat. Pas lewat nang ngalor-ngalor derajat atau kemana gitu. Jadi bisa mampir ya, monggo. Itu tepatnya rumah saya. Bapak Ibu semua yang kami hormati, saya kebagian 3 kelas A, B, C yang dikelola oleh RPD Unisla, dan hari ini mari kita duduk bersama dan saya ingin mengetahui dari para pengajar yang telah dilakukan dan kendala-kendala apa, dan mungkin ada yang harus disampaikan kepada saya atau admin atau kepada ketua panitianya atau kepada Pak Agus. Itu pengajar mungkin nanti bisa menyampaikan di sini. Dan kalau saya nanti bisa jawab. Mungkin seperti itu. Jadi ini karena ada 3 pengajar, maka nanti gantian saja menyampaikan. Karena UJT 1 ini kan ada 2 materi yang harus kita lihat. Materi yang pertama adalah identifikasi masalah. Jadi sebelum para peserta kemarin masuk ke identifikasi masalah itu bagaimana, kemudian ketika masuk ke identifikasi masalah itu bagaimana, para pengajar dalam melaksanakan pengajaran. Jadi kita bedakan dulu. Jadi sekarang diidentifikasi masalah dulu, nanti baru praktek baiknya. Gitu ya? Gimana? Oke. Ya. Jadi monggo Bapak. Iya. Jadi Bapak Ibu pengajar, enggak ada bapaknya ya. Para Ibu pengajar, mungkin saya mohon untuk menyampaikan ya, ketika sebelum masuk ke materi identifikasi masalah dan ketika masuk ke identifikasi masalah bagaimana. Jadi saya mohon kepada masing-masing pengajar mungkin menyampaikan. Jadi sampaikan aja. Di sini mungkin Pak Habib juga biar mengetahui, Pak Agus juga mengetahui, dan yang lain juga mengetahui. Terima kasih. Monggo, sinten yang duluan? Siapa yang duluan? Yang ini dari luar Jawa, ngerti bahasa Jawa ya? Tidak ngerti ya? Sinten bahasa itu Bu. Bisa Bu. Sakit Bu, sakit. Monggo Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Khotimah.
Selamat pagi teman-teman. Selamat siang ya, betul. Sudah siang. Ya, selamat siang Bu Fatima, selamat siang juga rekan-rekan panitia LPD Unisla. Baik, untuk refleksi dari pelaksanaan OJT terkait identifikasi masalah pembelajaran, itu sebelum pelaksanaan ke identifikasi masalah pembelajaran, kebetulan identifikasi masalah pembelajaran kan ada di hari kedua ya Ibu ya. Nah, itu sebelumnya di hari pertama itu yang kami lakukan, kebetulan untuk di kelas saya, itu adalah pengarahan terkait dengan orientasi program OJT 1 selama 5 hari ke depan. Itu saya sampaikan di kegiatan di Zoom hari pertama, yang kemudian dilanjutkan dengan pengisian AKPK di LMS. Nah, untuk pada saat itu sebelum identifikasi masalah, itu kendalanya adalah pada saat itu masih ada atau masih banyak beberapa peserta yang masih kesulitan untuk mengakses LMS Ibu. Jadi masih bingung untuk masuknya kemana gitu, terus kenapa belum tercentang hijau, kenapa belum komplit aktivitasnya, seperti itu. Kendalanya ada di situ. Kemudian saat masuk ke identifikasi masalah, di situ juga kendalanya juga masih sama, masih sulit untuk mengakses di bagian kalau nggak salah langkah mengidentifikasi masalah, karena di situ kan ada kegiatan untuk mendownload tugasnya dan latihan studi kasus. Nah, di situ peserta agak kesulitan gitu. Jadi untuk masuk ke proses itu agak kesulitan, jadi perlu dibimbing atau ditutor secara satu persatu untuk LMS-nya. Tapi untuk pengerjaan tugasnya, untuk identifikasi masalah sendiri, alhamdulillah itu semuanya dikerjakan sudah sesuai untuk yang mengidentifikasi masalah untuk di sekolahnya yang tugas 2. Tapi yang untuk latihan studi kasusnya mungkin masih perlu pembimbingan terkait dengan biasanya itu agak susah untuk memahami kasus yang ada di soal. Jadi ada yang di luar konteks, kemudian ada yang kekuatan dan kelemahannya itu untuk masing-masing masalah itu dibedakan, untuk kekuatan sendiri masalahnya apa, kelemahan sendiri masalahnya apa. Padahal kan tidak seperti itu. Kekuatan kelemahan ya memang identifikasi untuk kekuatan kelemahan sekolah, identifikasi masalahnya dijabarkan semua, harusnya seperti itu. Kalau kendala di kelas saya seperti itu, tapi alhamdulillah kemarin sudah saya lakukan pembimbingan dan saya koreksi untuk tugasnya, lalu kemudian sudah direvisi oleh ibu-ibu peserta di kelas. Seperti itu. Itu untuk bagian identifikasi masalah pembelajaran. Sekian laporan dari saya. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Bu Binar. Bu, ya sekarang Bu Nurita. Kelas B. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk tugas untuk mengidentifikasi masalah ini, untuk langkahnya hampir sama yang seperti dipaparkan oleh Bu Binar. Untuk kendalanya tetap awalnya memang LMS juga sama Ibu, cuma untuk yang di sebelum mengisi tugas 02, Ibu Kepala Sekolah diminta untuk latihan dulu studi kasusnya. Itu juga yang susahnya antara menentukan masalah utamanya Ibu, biasanya seperti itu. Jadi ada banyak masalah, identifikasi masalahnya, tapi untuk yang masalah utamanya terkadang masih ada yang dituliskan ulang seperti itu, padahal dia atau ibu-ibu kepala sekolah ini harus paling tidak menentukan satu masalah utama pada skenario tersebut. Begitu juga untuk yang tugas 02-nya. Untuk yang tugas 02-nya lebih ke ini Ibu, mereka masih seperti meraba-raba untuk kekuatan kelemahannya di sekolah mereka masing-masing untuk yang identifikasi masalah itu. Mereka acuannya tidak pada rapor pemetaan mutu mereka, seperti itu. Ada beberapa yang seperti itu, ada juga yang sudah sesuai dengan rapor mutunya, seperti itu. Itu saja dari kelas B, Ibu. Terima kasih, Bu Nafita. Bu siapa sekarang? Bu Eli. Bu Eli. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas C, kendalanya sama seperti pengajar lain di kelas A dan B, Bu.
selain internal, tapi ada masalah eksternal yang dihadapi para peserta. Kemarin ada 2 peserta, masalah eksternalnya yaitu laptop tiba-tiba rusak dan tidak ada suaranya ketika menggunakan Zoom. Gitu. Terus kemudian peserta bingung untuk mengakses LMS-nya, untuk mendownload apa saja tugas yang harus diselesaikan. Pengerjaan tugas sesuai format sudah Bu, dan mereka tepat waktu. Tugas sudah dinilai dan sudah direvisi. Mungkin seperti itu aja. Hampir sama dengan pengajar-pengajar yang lain. Terima kasih. Sudah, Bu? Sampun. Terima kasih, Bu. Kendalanya sama, karena memang Ibu Kepala Sekolah itu adalah, ya, jadi selama ini kan belum pernah kita mengalami seperti ini. Semuanya daring, pakai laptop, ya, virtual lah. Ibu kepala sekolah itu tidak semuanya mudah, kan? Virtual, sehingga kalau orang Jawa itu metek laptop, mengaktifkan laptop baru sekarang. Kadang-kadang masih didampingi oleh anaknya atau keponakannya, mestinya seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa, jadi cepat untuk ada penanganan. Nah, seperti tadi ada laptop yang rusak. Terus gimana? Ketika laptopnya rusak, akhirnya beliau ke sekolah minjem salah satu guru yang di sekolah itu tadi Bu, di TK. Oh gitu ya. Buat mengerjakan. Iya. Nah, memang rata-rata memang kalau secara virtual ya memang rata-rata seperti ini. Kadang-kadang kita ngomong gini aja putus, apalagi orangnya sudah gaptek. Ya. Tapi alhamdulillah ada manfaat di balik ini, karena memang kalau tidak seperti ini mungkin tidak semuanya bisa mengakses dan melihat ya apa sih kita komunikasi secara virtual, secara daring, ngajar secara daring. Dari dulu kita kan disuruh, tapi ogah-ogahan. Kok repot-repotnya seperti itu. Tapi kalau sekarang nggak bisa gitu kan. Kita diwajibkan karena ya memang harus seperti ini. Akhirnya mau tidak mau harus bisa seperti itu. Apalagi ibu-ibu kepala sekolah. Kemudian sebelum masuk ke identifikasi masalah, apakah tidak diberikan contoh studi kasus yang ringan-ringan, kepada Bapak Ibu, ibu-ibu ya, ibu-ibu kepala sekolah, contohnya gurunya sampean di sekolah itu gimana, apakah pembelajarannya sudah benar, metodenya gimana, terus siswa-siswinya gimana, aktif atau enggak. Itu kan mungkin diberi pertanyaan-pertanyaan yang enteng, tapi dia langsung oh iya, yang saya alami seperti ini. Guruku pasti muridnya itu diulang nulis. Nah, padahal ini kan TK, gitu kan? Diulang nulis, diulang moco. Nah, seperti itu kan dia akhirnya masuk, gitu kan? Ini kan diajar untuk menganalisa masalah. Kemudian muridnya gimana? Keadaan muridnya, anak-anak kecil itu TK itu gimana? Apakah dimulai dengan seperti itu atau gimana? Sebelum masuk identifikasi masalah. Bapak Ibu. Iya, kita pancing seperti itu, Bu. Tapi terkadang kendalanya kalau misalkan kadang ibu-ibunya tiba-tiba keluar, itu akhirnya kan chat di atasnya hilang. Seperti itu, tidak bisa mengikuti kayak luring ya. Iya. Tidak bisa kayak hilang, habis itu historinya nggak bisa dibaca lagi, Bu. Jadi mereka ketinggalan informasi yang ada di atasnya, seperti itu. Terkadang seperti itu. Dan terkadang pun pembimbingan secara chatting itu kadang penangkapan kepala sekolah terhadap informasi yang kita dapatkan itu kadang berbeda. Jadi tidak selalu mereka bisa menangkap maksud kita, seperti itu. Jadinya itu sih. Kalau Bu Binar gimana? Ya, kalau di tempat saya itu untuk yang latihan studi kasus
memang sudah saya jelaskan sebenarnya untuk per kolom-kolom itu harus diisi apa. Maksudnya untuk identifikasi masalah terdiri dari bagaimana itu sudah saya jelaskan di chat. Tapi mungkin kendalanya sama seperti Bu Novi tadi. Jadi kalau misalkan udah keluar, mau masuk lagi yang atas-atas itu jadi hilang gitu Bu. Jadi mendapatkan informasinya kayak ngulang lagi gitu, terputus-putus gitu. Terus untuk latihan studi kasus, kendalanya itu tadi pemahamannya ibu-ibu itu tadi. Jadi dianggap bahwa menyebutkan kekuatan sendiri, kelemahan sendiri, lalu itu dibahas satu-satu gitu. Kalau di tempat saya, jadi kekuatan itu apa masalahnya ini, padahal kan bukan seperti itu gitu. Kadang-kadang keluar konteks dari contoh soal, contoh maksud saya soal uraian soal cerita yang di LK itu gitu. Kendalanya di situ. Hanya saja sudah saya review, kemudian saya komentari di tugasnya, lalu sudah diperbaiki. Seperti itu. Iya, memang harus sabar. Iya, Bu. Sabar. Iya. Pak Tuan, Bu siapa? Bu Eli. Oke. Untuk di kelas C ini, pertamanya sudah saya kasih tahu Bu, untuk penugasan latihan studi kasus ini mengacu pada skenario yang ada di format. Tapi masih ada dari ibu-ibu peserta mengisi kekuatan dan kelemahan dari identifikasi masalah yang ada di sekolah mereka masing-masing. Dan mungkin dari chatnya ada yang baru masuk, terus nggak bisa mengikuti sebelumnya. Kurang. Sudah. Sudah. Iya. Ketika luring aja seperti itu, Bu. Jadi penguatan kepala sekolah yang ibu-ibu TK dan dalam notabene orang-orang yang sudah sepuh, kan? Itu aja ketika luring itu, ya kesulitannya seperti itu, apalagi sekarang daring. Ya, makanya harus ekstra sabar. Hatinya juga sabar, juga sabar, semuanya juga sabar. Tapi semoga mungkin sedikit-sedikit ilmu yang masuk mungkin nanti bisa dikenal. Kemudian apakah sudah disampaikan tentang dia sekarang kita masuk ke identifikasi masalah. Ketika dia mengidentifikasi masalah itu, apakah dia wis ditulis dhewe masalahnya, tak tulis dhewe sakarepku dhewe, atau mereka sudah paham ya masalahnya di sekolah itu tidak hanya dipikir sendiri, dimusyawarahkan dengan stakeholder, duduk bersama, terus masalahnya di sekolah saya apa, terus yang utama, masalah utama apa? Apa mereka sudah paham dengan itu? Monggo, Bu Binar. Iya, baik Bu. Kalau untuk yang itu saya lihat kan memang di tugas 2 untuk identifikasi masalah pembelajaran, itu fokusnya di kegiatan pembelajaran ya Ibu. Jadi memang yang ditulis oleh Ibu peserta di kelas A, itu memang masalah yang dihadapi di pembelajaran. Itu juga berdasarkan korelasi dengan guru-guru yang ada di sekolahnya, seperti itu. Akhirnya masalah itu kan memang sudah, kadang-kadang kan dia itu mengada-ada, tapi sebenarnya nggak ada, gitu kan? Iya, ada. Yang benar kasusnya kan enak. Jadi betul. Ya Bu, jadi memang ada yang memang sudah di sekarang gitu, ada yang memang berdasarkan masalah yang ditemui, pertama dikorelasikan dengan guru-guru kelasnya. Cuman memang ya begitu, ketika ada yang ada saya komentari biasanya di pengumpulan tugas itu untuk diperbaiki, seperti itu. Karena nanti kan berlanjut di EST-nya gitu. Betul. Sehingga nanti bisa membantu para kepala sekolah itu untuk mengerjakan masalah di tempatnya masing-masing. Oke, betul Bu. Kelas B, Bu Novita Sari. Hampir sama Ibu. Untuk yang identifikasi, saya juga menekankan untuk maupun langsung, yang tidak langsung mungkin dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dirasakan oleh Ibu Kepala Sekolah, masalah-masalah apa yang sudah dihadapi, kemudian untuk yang tidak, yang maksudnya,
yang langsungnya mungkin itu, kemudian tidak langsungnya yang lebih ke itu tadi, stakeholder, dikoordinasikan dengan warga sekolah seperti itu sudah Ibu. Ya cuma memang terkadang mereka seperti sudah takut duluan, jadi kadang akhirnya masalahnya sudah seharusnya itu jawaban simple, itu berpikirnya mereka sangat jauh sekali Bu, jadinya seperti itu. Jadi ya itu sih. Sudah. Ibu Eli? Ya, untuk di kelas C ini para peserta kebanyakan mengidentifikasi masalahnya secara langsung, Bu. Jadi mereka observasi langsung, dibuktikan dengan foto-foto yang dikirimkan ke admin. Sebelumnya sudah ada yang menyertakan foto ketika dia duduk dengan stakeholdernya. Ada nggak? Ya, ada. Mereka melakukan diskusi secara langsung. Gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu-Ibu. Semoga ini nanti bisa memecahkan masalah di sekolah para siswa panjenengan. Kemudian kita masuki di praktik baik ya. Untuk pendalaman materi manajerial, supervisi, kemudian wirausahaan dan lain sebagainya. Untuk hal-hal ini mungkin menurut panjenengan para kepala sekolah itu sejauh mana? Apakah mereka itu sudah paham dengan itu? Manajerial itu apa? Kemudian supervisi itu apa? Kemudian mungkin dia kan cerita gitu kan? Mungkin dia cerita, saya sudah buat gini, mungkin dia cerita seperti itu. Nanti kan ada praktek baik itu mungkin ya seperti itu. Gimana, mau diceritakan ya Bu Eli langsung. Mau diceritakan ada mungkin ada tugas pengalamannya dengan siswa-siswinya. Nggih. Pada tugas penyusunan praktek baik ini tadi saya sempat menanyakan apa yang didapat selama mengikuti kegiatan OJT 1 ini. Mereka menjawab lebih mendapatkan pengetahuan yang mana itu terdiri dari manajerial, pengembangan kewirausahaan, supervisi guru dan tendik gitu Bu. Untuk penugasan penyusunan praktik baik ini mereka tidak ada kendala, lancar dan pengumpulannya tepat waktu. Namun masih ada revisi sedikit mengenai rambu-rambu. Jadi mereka tidak mendownload rambu-rambu, jadi mengisinya itu sesuai formatnya itu terserah mereka gitu loh Bu. Padahal sebelumnya sudah diinfokan untuk mendownload rambu-rambu praktek baik. Tapi kadang ada yang masih belum bisa mendownload rambu-rambu praktek baik tersebut. Dan akhirnya mereka mengerjakannya tidak sesuai format. Seperti itu. Bina? Ya, baik. Kalau di kelas saya untuk refleksi terkait terutama untuk pendalaman materi manajerial, supervisi dan kewirausahaan itu tadi juga sempat saya tanyakan, dan pada saat presentasi sebenarnya ibu-ibu kan sempat menjelaskan tentang hal baru apa yang diperoleh setelah mendalami materi. Nah, di situ sebagian besar presenter mengatakan bahwa mereka merasa sangat terbantu gitu dengan bahan bacaan yang kita miliki, yang kita berikan dari yang di LMS itu, karena memang banyak sekali hal-hal yang memang ibu-ibu itu belum ketahui sebelumnya gitu, terutama terkait dengan manajerial. Tadi ada salah satu ibu, siapa lupa saya namanya, Ibu Nisaul kalau tidak salah, itu mengatakan bahwa dia baru menjadi kepala sekolah selama 2 tahun dan selama menyusun RKT itu selalu kebingungan gitu. Jadi disuruhnya mengcopy saja dari yang lalu diedit gitu. Tapi setelah membaca bahan bacaan terkait dengan manajerial, sudah tahu oh ternyata stepnya begitu, apa saja prinsip yang harus diketahui itu seperti ini, seperti itu. Itu sih untuk yang hasil refleksi pendalaman materi. Kalau untuk praktik baik, memang dari awal kemarin sudah saya
sampaikan ke ibu-ibu itu bahwa untuk praktek baik adalah program yang memang pernah benar-benar sudah dilaksanakan di sekolah, dan memang yang disampaikan di laporan juga sudah sesuai dengan yang dilaksanakan di sekolah dan didukung dengan bukti-bukti seperti foto atau ada data-data yang memang sudah pernah dilaksanakan seperti itu. Sejauh ini sudah dibuat seperti itu. Mungkin ada beberapa peserta yang masih mengerjakannya cuman poin-poin saja, tidak dijelaskan secara detail, terutama yang banyak kendala itu untuk laporan praktik baik adalah peserta masih sulit untuk mendeskripsikan langkah-langkah pelaksanaan program. Jadi hanya strateginya saja yang dituliskan, tapi langkah-langkahnya seperti apa. Padahal kan itu dibutuhkan nanti untuk kegiatan IST untuk sharing bersama teman dengan kesamaan tema seperti itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Binar. Bu Nafita. Kalau dari kelas B untuk ya sama seperti yang diutarakan Bu Eli, Bu Binar, bahwa memang banyak informasi yang baru mereka ketahui ketika setelah membaca bahan bacaan Ibu. Jadi mungkin seperti supervisi, mereka tidak menyangka kalau misalnya memang sampai seperti itu formatnya, sedalam itu gitu. Banyak instrumen-instrumen yang mungkin baru mereka ketahui. Nah, untuk penyusunan lapor, untuk penyusunan praktik baiknya juga awalnya mereka kesulitan untuk praktik baik seperti apa, Bu? Belum pernah seperti itu. Mereka kira seperti PTK. Nah, itu jadi akhirnya susah juga kita, meskipun kita sudah menginstruksikan untuk ikuti saja Bu sistematika laporannya seperti itu ya, untuk kemudian itu, tapi mereka tetap bingung. Akhirnya kemarin sempat memberikan contoh kepada mereka gitu, akhirnya mereka seperti ini, akhirnya baru mereka bisa mengerjakan. Terkadang ada yang bilang ada yang baru jadi kepala sekolah Bu, baru belum pernah melakukan praktek baik seperti apa, harus bagaimana, seperti itu. Kemudian ada juga yang terkadang antara judul praktek baik dengan isinya yang judulnya untuk meningkatkan misalkan kompetensi guru, tapi isinya itu untuk meningkatkan keaktifan siswa atau apa. Jadi tidak sesuai, karena tidak sinkron antara judulnya kemudian dengan programnya. Program lebih lebih condong ke siswa, tapi judulnya untuk meningkatkan kompetensi guru, seperti itu. Itu sih yang di kelas B, Bu. Iya, terima kasih. Memang kembali kendala memang karena virtual tidak bisa langsung. Jadi kadang-kadang pemahaman mereka, dan ini kadang-kadang hal yang baru, itu menjadikan pemahaman mereka juga beda. Jadi kadang-kadang mendengar istilah praktek baik itu bingung. Maksudnya praktek baik gimana sih? Ini praktek baik gimana? Padahal itu maksudnya kita, para kepala sekolah itu apa yang sudah dilakukan, sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa memajukan sekolah, ketika dia jadi sekolah, jadi kepala sekolah, sehingga nanti ditulis dan mungkin bisa ditiru oleh kepala sekolah yang lainnya seperti itu. Jadi kadang-kadang nggak paham itu. Iya, Bu. Itu kendalanya, Ibu. Iya. Jadi kadang juga ada beberapa kepala sekolah, Ibu, yang hanya mungkin udah bingung ya, pikirnya mengerjakan satu di copy untuk beberapa kayak gitu. Jadi nanti ganti judul hanya membedakan TK-nya saja. Isinya sama persis. Kemudian yang itu tadi kok katanya baru jadi kepala sekolah, padahal yang mengikuti penguatan ini mestinya kan kepala sekolah yang diangkat sebelum 2018. Ya, itu hanya yang salahnya di mana? Nah, saya juga kurang tahu itu. Karena kan komunikasinya tidak secara langsung kan, Bu. Iya. Jadi antara pengajar dengan itu, kadang mereka konsultasinya tidak melalui pembimbingan di chat. Itu mereka tidak memilih itu, tapi ngomongnya langsung ke WA group yang itu hanya ada peserta dan operator dan admin. Jadi kan akhirnya komunikasinya bisa tidak itu. Ya. Tidak langsung jadi susah. Jangan-jangan nanti itu kepala sekolah baru, kadang-kadang seperti ini Bu, memang penguatan kepala sekolah.
baru jadi kepala sekolah, yang dipanggil itu kepala sekolah yang lama. Oh, terus sekarang super baru, kemudian diganti oleh yang baru, namanya diganti kepala sekolah yang lama. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Harusnya enggak bisa harusnya. Cuman itu kadang-kadang masalah di ini Bu. Seleksi di dinas, operator dinas. Itu kita hanya sortir yang sebelum 2018. Cuma kadang ada mekanisme yang setelah 2018 masih diganti. Nah, itu yang kadang-kadang kita makanya itu bisa kontrol karena kita hanya ambil data dari dinas. Dinas kan yang approve, kita yang ambil peserta ke sistem kan. Betul. Ya. Kan iya, kadang ada memang kasus seperti itu, Pak. Jadi kepala sekolah sudah diganti, itu kan dipanggil. Padahal sekarang sudah diganti. Lah akhirnya dibudali kepala sekolah baru. Yang baru. Namanya itu ngaku nama yang ada yang di dinas. Lah ngono kok ngaku gitu loh. Seperti itu kan dia bilang, saya kepala sekolah baru. Nah itu kan malah nggak benar. Kalau dia itu kan dia nggak bisa jawab, akhirnya ngomong ngono. Lah itu kan malah jadi buka pertanyaan, buka kartu. Ada kasus seperti itu. Ya itu. Ya nanti kita cek lagi Bu untuk yang itu karena memang kalau yang kemarin saya lihat sekilas data Excel dari P4TK itu sudah valid bahwa sebelum 2018. Kalau yang data dari P4TK. Nanti kita telusuri lagi Bu kalau ada teman seperti itu memang harus kita cek ulang. Begitu Bu Katim, mungkin ada lagi yang ini Bu Katim disampaikan atau admin ini banyak lah Bu. Admin, Pak. Salah teknis luar biasa baik di LMS kemudian di SIM itu luar biasa kendalanya. Mungkin ada yang disampaikan, monggo ke admin, monggo Bu Katim, silakan. Saya kemarin itu kan minta hasil rekodnya kegiatan pengajaran ke hari pertama itu kan, hari Selasa. Tapi baru dikirim kemarin sore sama Bu Yanti. Terus yang satu baru ini tadi, sehingga saya belum bisa buka gitu kan. Nah, yang kelas yang satunya juga belum. Nah, saya mohon untuk admin untuk memberikan rekod itu karena saya mesti harus melihat rekod kegiatan dari kan video itu tidak ada di LMS gitu kan, dan rekodnya di admin gitu kan, seperti itu. Jadi kan saya bisa melihatkan dari itu. Jadi mohon dimaklumi kalau saya minta itu. Apa-apa benar. Kemarin Bu, kita fasilitasi Bu. Kan memang filenya besar ya Bu Yanti ya. Filenya sampai berapa giga Bu Yanti? Wah, kurang tahu Pak, tapi yang jelas agak besar, jadi saya nguploadnya di drive juga agak susah. Saya ulangi bolak-balik juga baru ke-upload 2 tadi. Atau gini, kita fasilitasikan Bu Katim ya dekat di Unisda, mungkin kita berikan kopian, kita kirimkan ke Unisda, mungkin seperti itu, atau ke rumahnya Bu Katim. Bu Katim monggo, nggak apa-apa. Nanti kan kita bisa chat. Bu Yanti kan masih muda kan, kalau pergi kan dikirim ini aja Bu Yanti, nanti alamatnya di Unisda, nanti dikirim hardnya saja, pakai flash disk atau apa nanti lebih enak aja, enggak mahal. Dikirim. Pak. Lebih simpel gitu kan. Ya, yang lebih solutif lah istilahnya. Insya Allah dari saya juga saja dan secara keseluruhan alhamdulillah semuanya baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Pak Habib. Terima kasih Bu Katim. Terima kasih masukan-masukannya. Kemudian terima kasih telah mensupervisi di tempat kami untuk masalah file yang besar tadi. Memang diupload di cloud lumayan lama Bu uploadnya. Mungkin bisa kita carikan solusi yang terbaik lah, wong dekat aja kok. Dari Unisla ke Unisda kan dekat, nanti kita kirimkan dengan tulis alamatnya atau gimana, nanti kita kirimkan berupa
file nanti pakai apa namanya, pakai flash disk gitu aja, mungkin bisa lebih simpel. Demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin ada tambahan dari admin atau dari pengajar? Cukup? Sudah cukup, Pak. Cukup? Pak Agus? Semoga Pak Agus, Pak Ulul, Bu Siska ini dan Bu Yanti diberikan kesabaran. Ngomong, Bu. Ngomong ibu-ibu. Harus sabar Pak, Bapak Ibu jeneng. Ngomong ibu-ibu, ini. Di telaten Bu Siska, Bu Yanti ini telaten ini. Bu pengajar ada tambahan lagi? Tidak ada? Cukup. Cukup nggih? Cukup. Bu Khotim cukup nggih? Sebelum kita akhiri, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran di sinyal hilang suaranya. Nah, inilah kendalanya memang. Nah, mana Pak Abid tadi? Sudah selesai ya? Halo, cek Pak Abid. No respon ya Pak Abid. Saya wakili ya Bu. Meskipun saya kira cukup untuk kegiatan refleksi untuk JT1 yang pertama niki. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih pada Bu Khotim yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu untuk refleksi pertama ini. Saya akhiri kegiatan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi manfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Mbak Yanti. Sampai foto. Sampai foto nanti kirim saya ya. Nggih. Pak Habib enggak ada ini ya. Pak Habib enggak. Udah. Nggih, sampun. Kita live ya. Nggih, sampun Bu. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi. Wes mangan.